Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya untuk pengisian pengelolaan kinerja guru, Bapak dan Ibu. Nanti akan ada yang namanya poin perilaku kerja. Nah, di sini adalah pengelolaan kinerja guru untuk akun saya menggunakan belajar.id. Di sini saya sudah mengisi untuk praktek pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah itu nanti akan ada pengembangan kompetensi juga sudah saya isi. Kemudian masuk ke tugas tambahan. Nah, Bapak dan Ibu, tugas tambahan juga sudah saya isi ya sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian masuk ke perilaku kerja. Bapak dan Ibu perlu penting diketahui bahwa untuk perilaku kerja nanti ini Bapak Ibu harus paham betul ya, karena nanti yang menilai adalah kepala sekolah ya, apabila Bapak dan Ibu sebagai guru. Tetapi Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, maka penilainya adalah dari pengawas. Ada 7 aspek Bapak dan Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu aspek perilaku kerja yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Penjelasannya adalah bagaimana pegawai memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Apakah pegawai ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan? Apakah pegawai terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan? Yang kedua adalah akuntabel, Bapak Ibu ya, yaitu apakah pegawai melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Apakah pegawai menggunakan sumber daya yang secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Apakah pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan. Yang ketiga adalah kompeten Bapak dan Ibu. Ya, kompeten, apakah pegawai berupaya meningkatkan kompetensinya? Apakah pegawai membantu peserta didik dan rekan sejawat untuk belajar? Bapak Ibu, saya ambil contoh ya di sini untuk di LMS-nya perilaku yang berorientasi pada pelanggan. Kita nanti akan memilih Bapak Ibu ya, memilih salah satu indikator perilaku. Ya, termasuk juga akuntabel juga sama, memilih beberapa indikator. Bapak Ibu silahkan dipilih indikatornya ya sesuai dengan perilaku Bapak dan Ibu ya. Saya lanjutkan yang keempat adalah harmonis, yaitu pegawai menghargai setiap orang. Apakah pegawai suka menolong orang lain? Apakah pegawai membangun lingkungan kerja yang kondusif? Dan yang kelima adalah loyal Bapak dan Ibu. Apakah pegawai mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku? Apakah pegawai memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan? Dan apakah pegawai menjaga nama baik satuan pendidikan? Yang keenam adalah adaptif. Apakah pegawai cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan? Apakah pegawai terus berinovasi, mengembangkan kreativitas? Apakah pegawai bertindak secara proaktif? Dan yang terakhir nomor 7 adalah kolaboratif. Apakah pegawai memberikan kesempatan Bapak Ibu ya kepada peserta didik, rekan sejawat untuk berkontribusi? Apakah pegawai terbuka dalam bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pegawai mampu dan mau memanfaatkan sumber daya untuk tujuan satuan pendidikan? Bapak dan Ibu, ini adalah 7 aspek perilaku kerja yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nanti di dalam pengisiannya Bapak dan Ibu silakan memilih indikator ya. Jadi perilaku kerja dan indikator yang dipilih ini memang harus sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu ya. Karena nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak sesuai, maka akan dinilai juga oleh kepala sekolah ya atau pengawas tidak relevan ya. Bapak Ibu, itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan ya untuk kinerja nanti ini dibuka mulai bulan Januari. Ya, bulan Januari Bapak dan Ibu bisa mencoba dulu ya masa percobaan. Ya, dan nanti Bapak dan Ibu akan diajukan draftnya ke atasan mulai tanggal 2 Januari tahun 2024 pukul 10 WIB. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.